Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman dari salah seorang teman saya yang pernah terjerat pinjol. Cerita ini akan sangat berguna sekali, terutama bagi kalian yang pertama kali berurusan dengan yang namanya pinjol, atau yang sekarang ini sedang awal-awal galbay. Maksudnya, yang baru pertama kali gagal bayar di pinjol. Akan ada banyak pelajaran berguna bagi kalian dari pengalaman teman saya ini nantinya, supaya kalian tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan teman saya ini, yang dimana kesalahan tersebut malah memperparah keadaan atau kondisi teman saya ini saat dia sedang mengalami galbay karena salah mengambil tindakan. Entah dari mana teman saya ini dapat ide tersebut. Mungkin ada yang ngajarin atau mungkin dia salah guru kali ya. Kalian mau tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa kesalahan yang dilakukan teman saya ini sehingga membuatnya menyesal karena semakin terpuruk dan bahkan hampir bundir karena kesalahan tersebut. Makanya simak video ini baik-baik dari awal sampai selesai. Jangan sampai Anda ketinggalan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Channel ini adalah channel edukasi finance solution terbaik yang selalu memberikan info-info terupdate, terfavorit, dan terpercaya untuk Anda semua. Untuk menjadikan atau memberikan motivasi kepada Anda, memberikan pengetahuan atau menceritakan pengalaman kepada Anda tentang solusi bagaimana cara menghadapi galbay atau kredit macet. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan. Dulu teman saya pernah curhat ke saya kalau dia sedang stres akibat teroran para debt collector pinjol. Sebenarnya dia malu mengatakan hal tersebut, tapi karena dia sudah sangat tertekan dan bingung dan tidak punya sahabat lain lagi untuk curhat yang bisa dia percaya, akhirnya dia cerita ke saya kalau dia sedang terjerat pinjol di beberapa aplikasi pinjol. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 gitu ya. Intinya, dia terjerat di beberapa pinjol. Awalnya dia pinjam di satu pinjol, pertama-tama lancar. Lalu kemudian menunggak. Akhirnya galbay. Dan DC pinjol tersebut terus-terusan meneror dia sambil kemudian menawarkan atau menyarankan supaya teman saya ini pinjam lagi ke aplikasi lain. Supaya pinjol yang pertama ini bisa terbayarkan. Untuk sementara masalah teratasi. Tapi ternyata tidak berapa lama kemudian nunggak juga lagi pinjol yang kedua ya. Sementara pinjol yang pertama belum lunas. Dan karena sudah telat bayar dan terus-terusan diteror oleh para debt collector pinjol tadi, akhirnya teman saya ini pinjam lagi ke beberapa pinjol lain. Begitulah yang dia lakukan untuk bisa bertahan sementara menghindari teroran debt collector karena galbay. Supaya dia tidak terus-terusan diteror sama debt collector pinjol yang sudah menunggak tadi. Karena dia takut diancam akan dihubungi semua orang yang ada di daftar kontaknya. Dan akan disebar foto-foto yang ada di galeri handphonenya. Bahkan para debt collector ini mengancam bahwa dia akan didatangi ke rumah dan juga ke kantor kalau tidak dibayar. Akhirnya dia pun pinjam sana-sini, gali lubang tutup lubang. Begitulah terus-menerus yang terjadi sampai akhirnya tidak ada lagi yang bisa cair. Tidak ada lagi pinjol yang mau mengasih pinjaman. Tidak ada lagi cara supaya dia bisa dapat dana. Dan akhirnya dia bingung sendiri dan terjebak di jalan yang buntu. Masalah bukannya beres, tapi yang ada masalahnya semakin runyam. Dia malah semakin terjerumus dan semakin dalam permasalahan yang dia hadapi. Nah, di sini menurut saya itu yang menjadi masalahnya adalah kalau masalah pinjol itu adalah masalah takut dipermalukan. Sehingga dia ketakutan ya, takut kalau DC datang. Takut kalau DC hubungi nomor-nomor teman, saudara, kerabat, dan juga takut kalau dihubungi ke semua daftar-daftar kontak yang ada di kontak kawan saya ini. Takut kalau data-datanya tersebar ya. Mungkin foto-foto di galerinya ada foto-foto yang agak aneh gitulah ya mungkin ya. Padahal sebenarnya kalau Anda tahu SMS, WA yang dikirim ke Anda itu
ketika Anda nunggak adalah SMS dan WA copy paste yang dikirim otomatis oleh mesin. Mesin pengirim otomatis, itulah yang mengirimnya. Dan itu sudah dijadwal. Kata-katanya pun sudah diformat sedemikian rupa untuk dikirim secara terjadwal dan secara massal. Ketika dikirim secara massal ke nasabah-nasabahnya yang menunggak, maka nama yang ada di format SMS atau WA tersebut akan berubah otomatis sesuai dengan nama si penerima chatnya, ya. Ini kan sudah dibuat nih daftar-daftar nama yang akan dikirim, ya, beserta nomor-nomor handphonenya. Sudah ada di situ nama-namanya. Nah, format tadi itu ketika mau dikirim oleh mesin pengirim otomatisnya, mesin pengirim otomatis ini ada sistem ataupun alat yang bisa mengubah namanya secara otomatis menjadi nama orang yang ada di daftar kontak tersebut. Jadi itu bukan manusia yang mengirimnya, ya. Itu adalah mesin otomatis yang sudah disetting atau sudah diformat. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika Anda merespon WA atau SMS tersebut, maka otomatis justru dengan merespon, maka Anda akan dapat perhatian dari DC pinjol yang sedang bertugas. Karena secara tidak langsung, otomatis mesin tersebut akan memberitahukan bahwa ada respon dari nasabahnya. Ketika ada respon dari nasabahnya, maka WA atau SMS tersebut akan diambil alih oleh debt collector atau desk office yang ada di sana. Dan itu akan mereka balas dengan debt collectornya. Jadi ini diambil alih sama manusia, ya. Dari mesin tadi ada respon, diambil alih sama manusia, sama petugas atau desk collector yang ada di sana, ya. Dan Anda pun akan jadi target khusus daripada debt collector tersebut. Makanya di beberapa video sebelumnya saya selalu katakan lebih bagus WA atau SMS seperti itu dicuekin aja. Nggak usah baper karena itu adalah mesin. Itu adalah SMS otomatis yang sudah diformat. Nggak usah dibalas karena dengan membalas maka Anda otomatis akan menarik perhatian mereka dan Anda akan diambil alih oleh debt collectornya. Maka Anda akan menjadi target mereka. Ya, nih respon nih, ya. Langsung dibalas, ya gitu ya. Langsung di chat terus gitu, ya. Karena ketika mereka lihat ada balasan atau ada respon, maka otomatis perhatian mereka akan tertuju ke yang membalas tadi, yaitu ke Anda, ya, yang merespon tadi. Sementara yang tidak merespon, biasanya itu mereka abaikan dulu, ya. Mereka tidak akan ambil alih dulu. Mengenai telepon, ya, mengenai telepon itu adalah kerjaan DC yang disebut dengan desk service. Desk service itu adalah orang yang menelepon di kantor. Itu tugasnya hanya telepon-telepon. Dia itu hanya telepon-telepon dari kantor. Dia tidak akan pernah datang ke tempat. Meskipun dia mengancam-ancam, kami akan datang. Ya, itulah tugasnya. Kerjanya itu hanya menelepon aja. Meneror aja lewat telepon. Ancam-ancam mau datang, mau sebar data kalau tidak bayar, ya. Mau telepon ke semua daftar kontak. Dan dia itu tidak akan pernah datang seperti yang dia sebutkan ke tempat Anda. Karena memang kerjanya bukan di lapangan, bukan untuk datang ke rumah Anda, tapi hanya telepon-telepon saja di kantor. Nah, dari sini teman-teman bisa pahami ya, kalau yang mengirim ke Anda itu bukanlah manusia. Itu adalah mesin otomatis yang sudah disetting dan sudah diformat. Di mana mesin itu sudah disetting otomatis untuk bisa mengirim WA atau SMS ke banyak nasabah yang menunggak. Nah, ketika ada respon atau balasan, maka nasabah tersebut akan langsung diambil alih oleh debt collectornya. Makanya di video-video sebelumnya saya sudah sering bilang jangan direspon. Inilah salah satu kesalahan yang dilakukan oleh teman saya tadi. Dia selalu merespon setiap WA atau SMS. Dia pikir dengan merespon setiap WA atau SMS yang masuk, maka DC-nya akan iba. Mungkin dia balas dengan kata-kata ya supaya DC-nya mengerti lah, ya kan? DC-nya akan mengerti. Ya, dia kira itu dapat mengurangi teroran. Dia tidak tahu kalau semakin ditanggapi, maka DC-DC-nya ini akan semakin bersemangat untuk meneror. Jadi kesalahan yang pertama dari teman saya ini adalah
mau menerima bujukan DC pinjol yang pertama untuk meminjol lagi ke tempat lain, supaya angsuran terbayarkan dan untuk sementara dia aman. Kesalahan yang kedua adalah berusaha menjawab atau merespon semua SMS, WA, dan teleponan para debt collector. Tapi dari semua itu, kesalahan yang paling fatal yang dilakukan teman saya ini adalah mengganti nomor ataupun mencabut SIM cardnya serta mencantumkan nomor kontak darurat tanpa persetujuan dari si pemilik nomor kontak darurat tersebut. Kenapa mencabut atau menonaktifkan SIM card serta mencantumkan nomor kontak darurat tanpa pengetahuan si pemilik nomor merupakan kesalahan yang fatal? Baik, ini penjelasannya. Setelah teman saya ini tadi habis akal, semua jalan sudah buntu. Dia tidak ada cara lagi untuk dapat dana untuk bayar pinjol. Sementara SMS dan WA DC pinjol juga teleponan semakin bertubi-tubi. Akhirnya dia mencabut SIM cardnya tadi ataupun mematikan nomor teleponnya dan menonaktifkan nomor WA-nya. Dia pikir dengan cara itu dia akan terbebas dari teroran debt collector tadi. Tapi nyatanya tidak. Justru itu malah memicu para debt collector tersebut untuk mulai menghubungi kontak darurat. Setelah dia menonaktifkan nomornya tadi, akhirnya para DC ini malah meneror ke kontak darurat yang dia cantumkan. Rupanya pemilik nomor kontak darurat itu pun marah dan tidak suka karena nomor dia dipakai untuk penjamin. Dan si pemilik nomor ini pun karena merasa terganggu, akhirnya mendatangi teman saya ini tadi sambil marah-marah dan memaki-maki. Karena dia merasa terganggu dan merasa dipermalukan. Sementara itu, karena DC ini tidak mempan lagi ke kontak darurat tadi, ke kondar tadi ya, akhirnya mereka pun keluar kondar. Mereka nelponin tuh atau meneror semua nomor-nomor yang ada di daftar kontak teman saya ini tadi. Sehingga tersebarlah ke semua teman-teman dan keluarganya bahwa dia melarikan uang perusahaan. Ya, seperti itulah bunyi chat yang disebarkan para DC pinjol ini ke nomor-nomor tadi. Teman saya ini pun sangat malu, sangat dipermalukan, dan stres habis. Ternyata masalah tidak selesai hanya sampai di situ. Karena teroran keluar kondar tadi tidak mempan juga, akhirnya DC pinjol ini pun datang menagih ke rumah orang tuanya. Bayangkan sampai datang ke rumah orang tuanya ya. Kebetulan waktu itu dia masih tinggal sama orang tuanya. Dan datang juga ke tempat kerja dia dan langsung menemui atasannya. Sehingga akhirnya dia dikeluarkan dari tempat kerjanya. Nah, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua, ketika Anda galbay di salah satu aplikasi pinjol, maka jangan coba-coba untuk mencari jalan pintas, mencari bantuan atau pinjaman dari pinjol lain. Karena itu hanya akan memperparah, menambah masalah Anda nantinya. Karena dengan satu pinjol saja Anda sudah bingung dan sudah sangat menderita. Ditambah lagi Anda menambah penderitaan Anda dengan beberapa pinjol lain. Yang sebenarnya pinjol itu bukan menolong Anda, malah membuat Anda semakin stres dan semakin menderita. Jadi usahakan segera selesaikan yang satu pinjol itu. Itu lebih baik ya. Lebih baik Anda malu ke satu orang, maksudnya cerita atau minta bantuan dana ke orang tua atau saudara atau teman atau siapa saja yang kira-kira bisa membantu Anda menyelesaikan masalah pinjol Anda yang satu itu. Itu lebih bagus karena mungkin masih ada yang bisa membantu Anda daripada sudah sekian banyak pinjol yang nanti akan Anda tutupin. Itu lebih baik daripada nanti Anda malu kepada semua orang seperti teman saya yang satu ini. Jika Anda sudah terlanjur, seandainya nih Anda sudah terlanjur nih ya, pinjam di beberapa pinjol dan sudah masuk ke posisi atau keadaan jalan buntu ya, Anda sudah galbay total nih, nggak bisa lagi ya. Ini adalah fase di mana Anda sudah tidak ada cara lagi untuk dapat dana. Sehingga teroran debt collector sudah seperti hujan badai yang menyerang bertubi-tubi lewat SMS atau WA maupun telepon. Jangan pernah coba untuk menonaktifkan handphone Anda, WA atau SMS Anda. Biarkan saja. Anda boleh cuekin, seperti yang saya bilang, lebih bagus dicuekin ya. Anda boleh cuekin chatnya atau teleponan mereka, tapi jangan sampai Anda matikan SMS, WA, dan nomor telepon Anda.
Kenapa saya bilang begitu? Begini alasannya. Memang pinjol itu adalah pinjaman lewat online. Prosesnya online, cairnya lewat online, penagihannya pun seharusnya lewat online. Tapi ketika Anda memutuskan komunikasi lewat online dengan cara menonaktifkan atau memutuskan komunikasi lewat online, komunikasi Anda ke mereka, Anda tidak bisa dihubungi lagi, WA tidak masuk lagi, SMS tidak masuk, telepon tidak bisa, maka mereka akan mereka akan mulai hubungi ke Kondar. Itu kontak darurat tadi ya. Kondar tidak mempan, ya, ketika Kondar itu tidak mempan seperti yang dialami teman saya tadi, Kondarnya nggak mau, ya, dan nggak mempan, mereka akan keluar Kondar, ya, keluar kontak darurat, yaitu mereka akan menghubungi semua nomor-nomor yang ada di daftar kontak Anda. Ketika itu tidak berhasil juga, maka mereka terakhirnya akan bisa datang berkunjung ke tempat Anda, ke rumah Anda, ke kantor, ataupun ke tempat di mana Anda biasa nongkrong. Karena biasanya DC pinjol ini bisa melacak keberadaan Anda. Itu bisa mereka lacak lewat nomor WA Anda, lewat email Anda, karena email Anda kan lengket terus di handphone Anda, ya kan? Lewat Facebook Anda. Pokoknya mereka ada cara untuk melacak itu. Walaupun tidak semua pinjol ada DC lapangannya. Tapi yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah, apapun yang terjadi, jangan matikan nomor kontak Anda, SMS atau WA Anda. Karena hal itu bisa jadi menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan tindakan lain. Maksudnya tindakan lain ialah tindakan selain daripada online. Seperti berkunjung ke tempat Anda, atau menghubungi keluar daripada kontak Anda karena Anda sudah tidak bisa lagi dihubungi. Lebih baik Anda tetap aktifkan nomornya, tapi nggak usah terlalu dibufferin. Kalau ada SMS, WA yang mengancam-ancam, yang mengata-ngatai segala macam, biarin aja. Bila perlu cuekin. Daripada Anda cabut SIM card-nya dan menonaktifkan nomor WA, itu akan memicu mereka untuk mengambil tindakan lain. Dan itu akan menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan tindakan lain selain tindakan lewat online. Kecuali, ya, ini ingat teman-teman, kecuali Anda sudah bisa pastikan bahwa Anda bisa hapus semua data pribadi Anda di internet. Anda pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, artinya Anda benar-benar hilang. Tidak berhubungan lagi dengan teman-teman, ya, dengan teman-teman Anda pun Anda tidak berhubungan lagi. Maksudnya tidak teleponan lagi, pokoknya hilang gitu ya. Saudara dan keluarga atau teman-teman pun, ya, saudara dan keluarga pun tidak bisa lagi menghubungi Anda. Atau selain Anda pindah tempat tinggal dan pindah tempat kerja tadi, Anda bisa kondisikan semua teman-teman dan saudara, bahkan semua yang ada di daftar kontak Anda. Contohnya mengirimi mereka WA untuk mengatakan bahwa jika nanti ada yang menghubungi dan mengatakan saya atau menagih saya tentang pinjol, tolong diabaikan karena saya dijebak orang, karena saya terjerat ini, karena saya ditipu dan segala macamnya. Nah, itu bisa Anda lakukan ya. Untuk tidak menanggapi, ya, Anda kirimkan WA atau SMS kepada mereka untuk tidak menanggapi chat-chatan dari para DC pinjol tadi. Jadi begitu caranya teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Kita harus bijak dan kita harus melakukan tindakan yang tepat. Jangan hanya karena perkataan orang yang tidak pasti, lakukan ini, lakukan itu, ya. Jadi seperti teman saya ini, dia sangat menderita. Bagaimana dia mau bisa pindah? Sementara dia tinggal di depan orang tuanya ketika dia meminjol tadi, seandainya pun dia pergi jauh, tetap orang tuanya akan didatangi juga oleh para debt collector ini. Ya, mungkin ke tempat kerjanya dia tidak akan didatangi lagi. Jadi itu teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga pengalaman teman saya ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian dan kalian bisa ambil hikmahnya dari pengalaman yang dialami teman saya ini. Teman saya ini pernah juga hampir bunuh diri oleh karena stres dan tekanan dari para debt collector pinjol ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang bingung, yang sedang butuh solusi akibat galbay. Semoga rezeki Anda lancar semua, semoga urusan beres. Tetap semangat, karena hidup ini, dunia belum berakhir dengan diteror oleh para debt collector pinjol.
Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.